Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Bu ya, Semangat, betul. Harus selalu semangat ya. semangat di awal ajaran baru. Betul Bu Ika ya, harus selalu semangat apapun keadaannya. Masya Allah. Baik Bu Ika. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali. Kira-kira kalau melihat wajahnya Bu Ika ini ya, kayak ada sesuatu gitu ya akan disampaikan. Kira-kira apa ya? Dengan waktu yang cukup singkat ini mungkin ada yang mau disampaikan Bu Ika gitu. Iya, terima kasih Bu Rani atas waktu dan kesempatan ini untuk bincang-bincang sore kita saat ini, nggih. Oke. Ini terkait dengan tahun ajaran baru yang mungkin kurikulum Merdeka ini sudah mulai diterapkan di semua kelas. Kalau Iya kemarin betul. kelas 1, 2, 4, dan 5, sekarang mungkin menginjak ke kelas 3 dan 6. Iya Nah, betul. di sini kelas 3 dan kelas 6 ini menginjak kurikulum Merdeka tahun yang pertama. Iya. Tetapi permasalahan saya itu seperti ini, Bu Rani. Kurikulum Merdeka itu kan memang kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan kita harus berpihak kepada siswa. Jadi untuk pembelajaran itu harus kita menyiapkan dari sarana prasarananya, kemudian pembelajarannya. Itu saya lihat itu untuk guru-guru ini masih kurang sekali kesiapan dalam menyiapkan administrasinya, kemudian perangkat ajarnya seperti itu. Jadi pada posisi itu masih zona nyaman. Betul. Saya greget sekali gitu loh Bu Rani, Masya gregetnya itu Allah. kenapa memang kenyataannya seperti itu ya Bu Rani, kenapa kok hanya hanya menyampaikan materi saja, ceramah gitu nggih, Iya betul. ceramah, tapi tidak pada fokusnya saya lihat itu untuk langsung kepada teknik apa namanya, pada metode yang sesuai dengan anak-anak itu, kebutuhan anak-anak itu tidak sampaikan gitu loh. Jadi saya sendiri ya juga kenapa ya dengan kurikulum Merdeka ini kan anak-anak inginnya merdeka, tetapi sering pembelajaran itu dalam kelas gitu loh. Sehingga seperti saya sendiri sebagai calon guru penggerak ini memberikan contoh, memberikan solusi itu mengajak itu memang agak sulit karena tidak semua guru itu punya pemikiran yang sama gitu ya Bu Rani. Itu mungkin masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi kalau guru itu biasanya makanya kenapa saya itu paling nggak suka, paling nggak senang kalau ada buku pendamping LKS karena guru itu akan apa namanya, nyagernya itu apa sih Bu Rani ya? Eh, ya kepada LKS itu aja. Jadi tidak mencari inovasi-inovasi lain seperti itu. Berarti di sini Bu Ika apa namanya tujuannya bercakap-cakap dengan saya di sini adalah bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan sesama kurikulum Merdeka, yaitu dalam Iya. hal membuat ini ya Bu ya, dalam membahas Perangkat sebuah ajar, bahan ajar ajar gitu ya. ya Karena gitu. iya betul, karena bahan ajar tidak harus selalu pakai LKS gitu ya Bu ya. Ya Bagaimana betul. ya? Berarti Uh, permasalahannya di situ. Baik Bu. Kira-kira harapannya apa ya Bu ya? Kalau harapan saya itu gini Bu, ketika kita masuk di rumah itu harus menyiapkan materi besok itu modul ajar yang harus disiapkan apa, jurnalnya apa, seperti Betul. itu, nggih. Jurnal, kemudian kita sesuaikan dengan jadwal pelajaran, modul ajarnya bagaimana, kemudian saya harapkan itu membuat apa namanya, kesiapan seperti perangkat ajar yang lain, Bu, alat pendukung yang lain. Jadi Iya. gurunya itu tidak hanya menyampaikan materi saja seperti itu. Jadi anak-anak itu butuh praktek gitu loh, Oh, Bu. ya betul. Sedangkan Ya. saya melihat itu hanya menyampaikan materi, ceramah seperti itu. Guru hanya duduk, kemudian menyampaikan sudah selesai gitu ya, Bu. Jadi anak-anak itu kan selesai dikasih tugas selesai udah gitu ngapain gitu kan. Saya tuh greget gitu loh, Bu. Masya Allah, itu sangat apa namanya ya? Itu sangat saya sangat apresiasi ya Bu Ika karena tidak semua Gitu. guru itu bisa Iya, peduli juga bukan hanya di kelasnya saja, betul. peduli juga dengan kelas-kelas yang lain Saya ya. harapkan itu guru-guru itu Betul. berinovasi. Karena yang paling saya lihat itu memang guru olahraga, Bu. Kan di situ memang ada materi ujian untuk anak-anak. Tetapi materi itu tidak disampaikan. Terkadang bukan saya membicarakan personal orang ya, Bu, tetapi kenyataannya harusnya begini. Memang peserta didik saya itu kalau dikasih soal ujian dari dinas itu memang ada materi dari PJOK, tetapi materi itu tidak disampaikan anak-anak. Anak olahraga udah praktek tanpa dijelaskan. Misalkan contohnya
bola voli. Bola voli itu bagaimana caranya passing, passing itu ya apa, kemudian cara serven itu bagaimana, kemudian jarak lapangannya itu berapa, itu nggak dijelaskan. Hanya anak-anak cuma main-main udah gitu loh Bu. Betul ya, Bu. Sedangkan teori nggak pernah disampaikan. Betul. Itu kalau dalam bidang olahraga. Oh, berarti apa ya, pengamat inilah Bu Ika ya. Masya Allah. Karena memang anak-anak kesulitan sekali Bu di materi pembelajaran tersebut ketika mengerjakan soal PJOK. Mungkin dari kelas-kelas yang lain, sekolah lain mungkin seperti itu ya kendalanya, hampir sama mungkin. Ya, betul, Bu Ika. Iya. Berarti situasinya lah ya, berarti ada di situ ada situasi di sekolah jenengan mengenai beberapa guru yang masih belum bisa memakai bahan ajar yang selain LKS gitu ya, bagaimana Iya. inovasinya gitu. Nah, gitu. Melihat Bu Ika melihat teman-teman guru seperti itu gitu ya Bu Ika, berarti Iya. situasinya lah di sekolah tersebut seperti itu nggih Bu Ika, di sekolahnya Bu Ika. Iya. Nah, kira-kira bagaimana rencana Bu Ika bisa berkolaborasi dengan baik atau memberikan pemahaman sesuai dengan yang Bu Ika inginkan untuk para guru-guru gitu mungkin. Betul. Oke, Yang pertama dengan saya ikut guru penggerak itu kemarin salah satunya saya sudah mensosialisasikan seperti contohnya budaya positif. Budaya positif dengan melakukan restitusi, segitiga restitusi, kita punya kasus di kelas, bagaimana cara memecahkannya. Mereka yang belum tahu, teman-teman sejat akhirnya tahu. Kemudian mensosialisasikan tentang pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi nantinya akan saya sampaikan Bu, terkait dengan KSE, PSE seperti itu. Sehingga teman-teman, oh seperti ini, oh akhirnya dia tahu Bu bagaimana dampaknya kita menerapkan budaya positif di sekolah, baik di kelas seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan kelas, kata kerjanya bagaimana, yang tidak boleh bagaimana, kan itu juga bisa menjadi pembelajaran buat guru-guru Bu, mengajar. Jadi semua itu kita ajak untuk berkolaborasi dengan membuat komunitas Bu di sekolah. Jadi nanti setiap mungkin 1 bulan sekali kita adakan pertemuan. Jadi untuk menggali atau mungkin minat guru-guru yang tidak sama itu kita nanti bagaimana solusinya, mungkin ada permasalahan ketika mengajar nanti kita sampaikan, kita cari solusinya gitu. Ya, itu sangat luar biasa sekali Bu Ika ya, betul sekali dengan mengadakan sosialisasi budaya positif ya ke teman-teman, kemudian sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga lihat tadi keyakinan kelas gitu ya Bu, itu sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira untuk kedepannya gitu Bu Ika, tanggung jawabnya Bu Ika untuk rencana tersebut kira-kira berupa apa ini Bu Ika? Langkah pertama ya. Langkah pertama tanggung jawab saya itu nanti saya akan melihat dampaknya Bu, pembelajaran yang bermakna terhadap ketika saya menyampaikan sosialisasi yang pertama itu visi misi. Visi misi saya dengan visi misi sekolah berbeda. Tetapi saya tidak mau merubah visi misi sekolah tanpa ada musyawarah. Cuma saya membuat alurnya aja, seperti menggunakan alur baja. Bagaimana visi misi ini kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang ini. Tidak hanya membuat visi misi saja. Di awal-awal seperti itu saya sampaikan. Kemudian nanti ketika nanti visi itu boleh kita musyawarahkan, kita rubah, monggo. Tapi misalkan tidak dirubah, tidak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kedua, saya menyampaikan tentang itu budaya positif kemarin ya, berdasarkan budaya positif, kemudian terkait dengan kasus menyelesaikan dengan segitiga restitusi, membuat kesepakatan itu bagaimana, itu nanti akan saya lihat Bu di masing-masing kelas itu apakah sudah menerapkan, tetapi saya tidak secara langsung karena sebagai seorang pendidik kan mempunyai etika ya Bu ya, jadi tidak harus menegur karena masih ada atasan. Jadi saya mengamati aja, iya betul, mengamati aja bagaimana teman-teman sudah menerapkan itu dengan peserta didiknya. Kemudian saya lihat memang di kelas-kelas itu kemarin saya lihat di kelas 1 sudah membuat kesepakatan, kemudian di kelas 5 tadi sudah membuat kesepakatan bersama murid-muridnya. Betul. Ya, betul. Sangat
Bagus sekali itu Bu Ika ya. Tadi sudah Bu Ika sudah apa namanya memberikan beberapa rencana, kemudian juga memberikan kepada saya tanggung jawab Iya. bagaimana bisa melaksanakan rencana tersebut itu sangat luar Nggih. biasa Bu Ika ya. Dengan bersosialisasi ya dengan teman-teman guru dan kolaborasi betul. Kira-kira dari pertemuan kali ini, percakapan kali ini Bu Ika, Iya. kira menurut Bu Ika apa sudah mendapatkan titik terang gitu, kira-kira kesimpulannya apa ini, karena waktunya sangat mepet sekali ini, tinggal 3 menit Iya. ya. Kalau saya lihat dari 1 sampai angka 10 itu mungkin masih di level 7 ya, Bu. Di level 7. Oh, Iya. Jadi kira-kira itu kalau masih dari yang mungkin sudah saya sampaikan ke teman-teman untuk mengajak itu, saya kira masih di level 7. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke level 8 kan butuh sosialisasi yang mungkin tidak harus berubah langsung gitu nggih. Jadi iya, butuh step by step gitu nggih, bertahap. Jadi kita sebagai calon guru penggerak harus memberikan contoh iya gitu loh. betul Bu, betul. Bagaimana kita ada di garda ke depan gitu loh ya. Bagaimana seperti tadi, wah jadi guru penggerak belum menyelesaikan administrasi mana dua-duanya harus jalan. Nah itu bagaimana? Ya kita harus bisa memanajemen waktu. Betul ya Bu, Nah gitu kita loh Bu. belajar Jadi ya kita Bu ya. ya memotivasi teman gitu loh akhirnya, ayo kita bisa gitu Betul. loh. Mungkin saya nggak bisa seperti jenengan gitu. Bisa, kamu bisa. Justru ikut pendidikan tuh enak, kita akan tahu gitu loh. Nah itu ya. Luar biasa sekali Bu Ika ya, Masya Allah, rencananya, tanggung jawabnya, Masya Allah, tadi sudah dikumpulkan dengan baik gitu Bu Ika ya. Iya, alhamdulillah. Sosialisasi dengan materi-materi pembelajaran guru penggerak sehingga memotivasi teman-teman untuk bisa berinovatif gitu ya tadi Bu Ika ya. Iya, betul. Terima kasih. Secara jadi sambil ngobrol-ngobrol ketemu gitu Bu Rani, jadi saya sampaikan, ayo gitu kan. Saya diam tapi saya action gitu loh Bu. Oke, betul. Jadi saya nggak mengajak ayo gitu enggak, tapi saya tunjukkan bahwa saya sudah Teladan ya, Bu, selesai, betul Oke, gitu. betul. Pagi datang jam 6:40 sudah ceklok. Usahakan walaupun rumahnya jauh, saya usahakan datang. Piket saya usahakan datang pagi. Seperti itulah. Masya Allah itu sangat luar biasa sekali. Itu betul-betul guru penggerak itu ya Bu Ika ya. Insya Allah. Bu Ika ya Allah. Sama-sama Bu Rani. Mudah-mudahan ini ada kedepannya ada pencerahan yang lebih baik lagi. Ini saya juga mendapatkan apa namanya ya, pengetahuan baru, pengalaman baru bercakap dengan Bu Ika sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.